Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngebahas soal CSS. Untuk video sebelumnya kita udah ngebahas pseudo element selectors. Untuk video kali ini kita bakal ngebahas atribut selectors. Secara garis besar, atribut selectors ini CSS akan teraplikasi kepada atribut yang kita pilih di stylenya. Nggak usah berlama-lama, langsung aja kita ke contohnya. Oke, aku udah bikin satu file namanya atribut selector.html dan struktur HTML5 biasanya. Untuk memulainya aku bakal bikin begini ya. Aku punya satu div, terus ada link. Oke, cukup sampai ahref aja dulu ke Google. Terus aku juga punya satu lagi ke Facebook. Sorry, aku bedain div aja. Ke Facebook. Oke, save dan refresh. Beginilah teman-teman tampilannya. Oke, ngejelasin dulu ya. Aku bikin dua div di sini. Div 1 isinya ada link yang kalau diklik, ada link yang tulisannya ke Google, tapi kalau diklik nggak kemana-mana karena aku nggak nulisin ke HTTP atau ke halaman yang dituju. Sama yang kedua juga kayak begitu, tapi bedanya ini tulisannya ke Facebook dan hasilnya kayak gini. Ada link yang kalau diklik nggak kemana-mana karena kita tujuannya kita nggak tulis tujuannya mau kemana kalau diklik. Oke, aku langsung bikin contohnya untuk atribut selectors. Aku punya A, terus oh iya, sebelumnya teman-teman tahu kan atribut itu apa? Atribut ini contohnya href. Href merupakan atribut dari link. Kalau misalnya teman-teman mau lebih ngerti lagi atau misalnya lupa, ini udah pernah aku bahas di pembahasan HTML kalau nggak salah yang judulnya attributes. Nah, teman-teman bisa lihat video itu dulu sebentar lah biar ngerti lagi. Oke, balik lagi. Di sini aku punya link yang ada atributnya href, ada atributnya href. Nah, jadi aku bakal bikin A. Oh ya, penulisannya kayak gini ya teman-teman. Elemen, terus kurung siku, atribut. Di sini style. Nah, struktur penulisan untuk atribut selectors begini. Elemen, kurung siku, atributnya, terus stylenya mau apa. Untuk kasus ini aku bikin berarti A, kurung siku, href. Aku kasih colornya yellow, green lah, green. Save dan refresh. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ini linknya berubah, tulisannya jadi warna hijau. Kenapa? Karena di sini aku mau elemen yang punya atribut href akan berubah warna hijau. Kita lihat A punya href, maka berubah menjadi warna hijau. Terus ada juga kalau misalnya ini kan sama-sama punya href jadi hijau, terus aku bakal nambah ini http google.com http facebook.com. Nah, untuk atribut selectors ini bisa lebih spesifik lagi. Contohnya, kalau di sini kan aku udah nulis link tag elemen A yang punya href, maka warna tulisannya berubah jadi warna hijau dan it works. Nah, ini bisa kita lebih spesifikkan lagi. Misalnya href yang
link yang punya atribut href yang nilainya http google.com. Nah, seharusnya kalau aku udah tambah begini, maka cuman yang ke google.com aja yang berwarna hijau. Kita buktikan. Oke, bisa lihat sendiri ya teman-teman, yang berubah warna hijau cuman ke Google doang, sedangkan ke Facebook balik ke nilai defaultnya yaitu warna biru. Kenapa begitu? Ya sama kayak yang tadi, ini artinya link atau elemen A yang punya atribut href yang nilainya atribut href itu adalah http google.com, maka berubah jadi warna hijau. Kita periksa mana yang punya nilai href http google.com, udah kelihatan ya di sini, maka cuman yang tulisannya ke google.com aja yang berubah jadi warna hijau. Nah, begitu kira-kira pemakaian untuk atribut selektor. Selain itu bisa juga kayak gini, misalnya A yang punya kelas sama dengan bergaris bakal dikasih border solid 2 pixel, background color black, nggak usah, yellow aja biar kelihatan tulisannya. Nah, ini juga bisa. Jadi elemen A yang punya kelas namanya bergaris akan mengimplementasikan ini. Kita lihat ada nggak A yang punya atribut kelas? Nggak ada. Kita lihat nggak efek apa-apa ya. Sekali kalau misalnya kita tambah kelas sama dengan bergaris, save dan refresh. Nah, maka akan terimplementasi A punya garis dan background colornya warna kuning. Nah, begitulah kira-kira ya penggunaan dari atribut selectors. Sebenarnya ada banyak penggunaannya. Kalau ini kan cuma sama dengan doang, tapi atribut selectors itu ada banyak. Kita langsung aja ke websitenya karena aku nggak hafal juga, ada banyak, jadi kita bahas sama-sama aja. Nah, ini yang udah kita coba tadi, atribut sama dengan value. Jadi, yang terimplementasi elemen yang punya atribut dengan nilai exactly, benar-benar persis seperti ini. Maka itu yang terimplementasi. Udah kebukti ya. Cuman yang ada href yang nilainya benar-benar inilah yang warnanya menjadi hijau. Ini ke Google bakal berubah menjadi hijau karena ini exactly like this gitu ya intinya. Terus yang kedua ada juga tandanya nih, apa sih, tanda ombak, garis ombak atau apalah teman-teman namainnya. Ini artinya kita lihat sendiri. Sebentar ya, kita lihat sebentar. Nah, jadi kalau ini artinya dia akan mengimplementasikan CSS apabila suatu tag punya atribut yang nilainya mengandung nilai ini. Kita langsung aja contoh. Aku mau punya P, terus atributnya misalnya kelas, dia punya tanda ombak, terus sama dengan apa ya, berwarna misalnya. Nah, ketika ada tag P yang punya atribut kelas dengan nilai berwarna, aku implementasikan dia background colornya black dan tulisannya white. Save. Oke, aku bikin div baru lagi di sini. Di sini ada P. Ini paragraf 1. Terus aku bikin juga di sini ini paragraf 2. Sini juga ada paragraf 3. Jadi total ada 3 paragraf. Save dan refresh. Nah, ini ya, teman-teman bisa lihat sendiri, ini paragraf 1, ini paragraf 2, ini paragraf 3. Nah, kita lihat, kita tentuin tadi P yang punya kelas berwarna. Coba kita bikin kelas sama dengan berwarna. Terus
kelas sama dengan berwarna hitam. Terus kita bikin kelas misalnya A-nya ada 3 RNA, save. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, kira-kira aku sebentar ya, berwarna, coba kita iniin, save dan refresh. Oke, ternyata arti dari garis ombak itu adalah, aduh kayaknya aku ada yang salah, maaf. Space Spirit berarti dia akan terimplementasi kalau begini seharusnya. Nah, ya benar. Jadi, maaf yang tadi salah ya teman-teman. Sebenarnya udah agak benar, harus mengandung kata yang kita mau berwarna, tapi nggak boleh ada tulisan begini, nggak boleh ada karakter ini, soalnya dinilai udah beda nilai antara ini sama ini, kecuali akan bisa terimplementasi juga kalau ada huruf ini benar-benar exactly like this. Boleh deh ditambah apa aja asal ini nggak beda. Kalau tadi kan beda karena ada stripnya, jadi berwarna strip, nggak boleh, nggak berlaku. Begitu intinya teman-teman kalau garis ombak ini, asalkan ada yang sama dan dia nggak keganggu dengan karakter apapun. Oke, itu untuk garis ombak. Ini kita jadinya bahas sama-sama aja ya, karena aku juga nggak hafal. Terus ada juga yang kayak gini, atribut garis atau disebutnya pipe kalau nggak salah, pipe tulisannya, pipe value. Nah, kita lihat fungsinya the value. Ini catatannya the value has to be a whole word, either alone like class top or followed by hyphen like class top text. Berarti ini artinya sama kayak yang tadi, tapi boleh ada karakter lainnya. Kita langsung lihat aja lah di sini contohnya. Di try it editor. Oke. Biar aku pakai text editor sendiri, aku punya ini, kita hapus dulu kelasnya. Ini udah selesai kita bahas ya. Hapus aja. Sama kayak tadi, ini tanda ombaknya kita ganti sama pipe berwarna. Kalau tadi kan benar-benar harus exactly berwarna, boleh pakai kata lain, boleh pakai spasi ada tambahannya, tapi asal nggak boleh beda dari berwarna, itu nggak akan terimplementasi. Tapi bedanya kalau yang pipe ini, kita bisa begini, berwarna, kita coba ya, aku agak ragu juga, ungu misalnya. Ini berwarna hitam, satu lagi tambahan 4, berwarna AAAA, save dan refresh. Nah, sorry, aku bakal ngapus dulu biar kelihatan bedanya. Save dan refresh, udah kosong, dan jangan begini deh. Aku bakal hapus dulu style ini biar ini normal kembali, paragraf-paragraf aja. Nah ini ya, ini paragraf 1 semuanya normal dan aku implementasikan. Dia bakal mengubah yang ini paragraf 1 dan ini paragraf 3. Kita bahas sama-sama kenapa begitu. 1, 3. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri, berarti artinya kalau pipe ini wajib punya kata yang sama kayak begini, berwarna, boleh, tapi nggak boleh disambung dengan yang lain. Kayak gini kan berwarna ungu, yang ini paragraf 2, nggak terimplementasi. berarti yang pipe ini artinya harus sama, nggak boleh disambung dengan yang lain. Kalau misalnya pakai yang ini, tanda dash boleh asal ada ini. Kalau kita tambah ini juga hitam putih misalnya, seharusnya bisa juga sih, save dan refresh. Nah, tetap nggak berpengaruh. Berarti pipe ini syaratnya harus sama kayak begini,
dan nggak boleh ada apa sih kata selanjutnya selain penyambung. Coba kalau misalnya kita ganti jadi tambah, bisa nggak? Save dan refresh, harusnya nggak bisa sih, betul kan, nggak bisa. Ini juga kalau pakai underscore seharusnya nggak bisa juga, soalnya artinya udah bukan berwarna lagi tapi berwarna hitam, satu kesatuan. Nah benar, jadi intinya kalau pipe ini wajib begini dan tidak boleh ada tambah-tambahan lain kecuali disambung dengan strip. Oke, jelas ya teman-teman tentang yang pipe. Terus buat selanjutnya kita ngebahas bareng-bareng atribut yang ini apa sih tandanya? Kalau di matematika untuk yang dilihatin di komputer kalau nggak salah ini pangkat ya. Udah kita anggap aja lah pangkat ini tandanya ya. Jadi untuk atribut pangkat sama dengan value ini kita bisa sama-sama kita lihat note-nya, the value does not have to be a whole word, tapi selector is used to. Oke, ini akan berlaku ketika atributnya itu bernilai sama persis dengan value atau ada tambahan selanjutnya, tapi dengan syarat depannya itu harus sama dengan value. Kita lihat aja try it yourself buat contohnya yang berlaku hanya top. Oke. Kita coba di sini ini, oh sorry salah. Ini udah selesai, yang ini berarti aku bakal hapus aja sebentar. Ini hapus dulu, hapus lagi. Ini juga aku ganti dengan pangkat. Save dan kenapa dihapus ya? Pakai aja lah yang ada. Save dan ini kita ganti pipe-nya jadi pangkat. Save dan oh ya, sebelum aku refresh kita sama-sama nebak ya mana aja yang terimplementasi sama CSS ini. Kalau menurut aku sesuai yang kita baca tadi seharusnya yang terimplementasi itu ini paragraf 1, ini paragraf 2, ini paragraf 3. Jadi 1, 2, 3 aja yang terimplementasi, sedangkan yang 4 enggak. Kita coba refresh. 4 juga. Kenapa? Oh, apa mungkin karena ini ya? Berwarna. Coba kita ganti. Habis berwarna ada save dan refresh. Tetap juga. Kalau kita lihat contohnya top content. Are you learning? Oh iya benar rupanya teman-teman. Jadi intinya aku salah lihat tadi sih, kirain ini yang keempat. Ternyata enggak, ketiga kena semua. Jadi ayo kita bahas. Jadi intinya kalau misalnya ada tanda pangkat ini, semua yang punya atribut dengan nilai berwarna akan terimplementasi. Walaupun ada karakter-karakter atau kata atau tanda baca, dash atau spasi, itu akan ikut terimplementasi asal yang awalnya adalah berwarna. Kalau misalnya ada sesuatu di sini kita tes top berwarna, save dan refresh, seharusnya enggak sih. Nah betul ya. Jadi ini nggak akan terimplementasi karena di awalnya ada tulisan top. Wajib berwarna ini, wajib value yang ada di sini adalah kata pertama dari atribut ini. Oke, jelas ya teman-teman. Kita coba aja lagi, spasi kosong berlaku, nggak berlaku juga. Jadi intinya yang ada tanda pangkat ini wajib kata pertama adalah ini value-nya. Mau disambung dengan apapun itu, asal kebaca berwarna di awalnya, dia akan terimplementasi. Oke, untuk pangkat aku anggap selesai. Terus ada lagi dolar. Kalau dilihat sih artinya dolar itu kebalikan dari pangkat. Kalau pangkat itu kan harus dimulai dengan value-nya.
Kalau dolar harus berakhiran dengan value-nya. Kita ganti jadi dolar. Save. Dan sebelum kita refresh kayak tadi, teman-teman bisa tebak mana aja yang berubah. Kalau menurut aku yang berubah pasti yang ini paragraf 1 aja. Kita buktikan, save dan refresh. Oh, enggak ya. Berarti exactly like this pun nggak akan berubah. Sorry, ada yang salah sepertinya. Kita lihat lagi. Kelas atribut dolar, kelas dolar sama. Oh iya, kan ini dolar bukan dan. Sorry ya teman-teman. Aduh, udah ngantuk kayaknya ini. Rekamnya soalnya jam 21.20. Oke, ulang, save dan refresh. Nah, bener ya. Jadi yang berlaku untuk ini paragraf 1 aja. Kalau ditanya kenapa? Karena yang kita baca tadi syaratnya adalah apapun nilainya asal akhirannya harus ini. Kita lihat. Apapun awalnya akhirannya harus ini. Dan di sini nggak ada semua yang akhirannya berwarna. Cuman ini doang. Dan dianggap ini adalah dan dianggap ini adalah akhirannya berwarna karena di habis berwarna ini nggak ada apapun. Jadi kalau misalnya kita tambah ini karakter apa aja random nggak jelas, save dan refresh, seharusnya nggak ngaruh, tetap terimplementasi juga. Soalnya ketika dibaca yang terakhir ada benar-benar mirip berwarna yang terakhirnya, kecuali kalau kita tambah satu karakter lagi, A-nya 2 misalnya, save dan refresh seharusnya enggak, karena dibaca udah bukan berwarna lagi tapi berwarna A. Ini juga kalau misalnya kita kasih dash spasi apapun, save dan refresh seharusnya sih, sorry, ini nggak boleh kayak begini karena ini kelas. Save dan refresh, berarti aku salah ya, berarti min save dan refresh. Oke. Jadi intinya apapun value-nya asal kebaca yang terakhir adalah sama dengan ini, maka dia bakal terimplementasi. Oke teman-teman, masih ada satu lagi. Kita lihat ini ada bintang. Bintang ini artinya nggak masalah dia letaknya di akhir, di awal atau di tengah, asal ada huruf yang mengandung ini, ada yang mengandung value ini, dimanapun dia bakal terimplementasi. Kita contohin, ini bakal aku ganti sama bintang, save, ini bakal aku balikin jadi berwarna lagi. Ini bakal berubah semua jadi oke, ini nggak punya warna, dia nggak punya warna. Save. Oke teman-teman, sebelum aku refresh, kita tebak bareng-bareng ya apa aja yang terimplementasi. Menurut aku yang terimplementasi adalah ini 1, 2, 3, 1, 3 dan 4. 2 nggak terimplementasi. Kita buktikan. Nah benar ya, 1 terimplementasi, 3 terimplementasi, 4 terimplementasi. 2 aja yang enggak. Karena apa? Karena bintang ini sesuai artinya tadi, terserah letaknya di mana, asal mirip dengan ini. Kita lihat, terserah letaknya di mana mirip dengan ini. Terserah letaknya di mana, di depan atau di mana mirip dengan ini. Terserah, ini karena di depan juga aku bakal ganti bla 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 berwarna bla bla bla. Save, seharusnya 4 tetap. Nah, jadi ini di depan tetap terimplementasi, ini sendiri tetap terimplementasi, dan ini di tengah-tengah terimplementasi. Jadi begitulah intinya teman-teman. Kalau bintang artinya mau dimanapun letaknya asal kebaca ini di atributnya suatu elemen akan terimplementasi. Kayaknya udah selesai semua tentang atribut selektor. Oh iya, sebelum aku akhirin, aku minta maaf dulu karena
Karena pembahasannya untuk video ini kayak gini, kita belajar sama-sama ya, karena itu aku nggak pernah pakai atribut selektor untuk penggunaan CSS, karena sebenarnya sih dalam pembangunan website nggak wajib banget kita harus di dalam website kita ada selektor, ada simple selector, ada macam-macam selektor yang kita bahas di sini lah wajib ada di sini. Enggak, itu enggak wajib. Jadi seberapa butuhnya aja, karena kalau aku ya, karena sesuai nama channelnya Cara Fajar, aku bakal ngejelasin cara aku ngerjain. Jadi aku nggak pernah make ini, aku pakai simple selector aja. Kalau misalnya aku mau ngubah sesuatu, misalnya aku mau bikin suatu paragraf itu tulisannya berwarna biru, jadi aku bikin aja berwarna biru. Ini misalnya ya, maka colornya akan berwarna biru. Ini aku hapus semua. Oh, nggak usah, ini aja. Nah, aku tinggal kasih aja berwarna biru yang mana yang mau diimplementasiin. Sorry, kelas. Sorry. Ini paragraf 1, refresh. Nggak kelihatan ya birunya. Astaga, kok bahasa Indonesia? Blue dong. Save dan refresh. Nah, berwarna biru ya. Karena nggak kelihatan, ubah aja warna red. Berwarna merah. Copy paste aja. Save dan refresh. Nah, berwarna merah. Jadi intinya begitu teman-teman, nggak wajib pakai semua selektor. Simple selektor pun boleh, sesuai kebutuhan aja. Nah, itu tadi alasan kenapa aku ngebahasnya kayak nggak nguasain ya, emang karena nggak pernah pakai atribut selektor. Oke lah teman-teman, itu akhir pembahasan kita mengenai selektor. Akhirnya untuk selektor aja ada banyak pembahasannya ya. Kita nggak ngebahas selektor lagi untuk video minggu depan. Kita bakal ngebahas yang baru lagi untuk minggu depan, tapi masih CSS dan masih dasar CSS. Oke, makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.